Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Resto. Hari ini kita telah memasuki episode 13 dengan bahasan tipe dan bentuk lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, dan lembaga budaya. Tipe-tipe lembaga sosial. Menurut Gilin dan Gilin, terdapat 5 tipe lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial berdasarkan perkembangan. Berdasarkan perkembangannya, terdapat 2 macam pembentukan dari lembaga sosial, yakni secara sengaja dan secara tidak sengaja. 1. Passive institution, biasa disebut dengan lembaga primer. Berdasarkan perkembangannya, passive institution merupakan lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Contohnya adalah hak milik, perkawinan, dan agama. 2. Enacted institution, biasa disebut dengan lembaga sekunder, dan merupakan kebalikan dari lembaga primer. Lembaga ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu dalam masyarakat. Contohnya adalah lembaga perdagangan, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan. Tipe lembaga sosial yang kedua adalah berdasarkan sistem nilai di masyarakat. Yang pertama ada basic institution, lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya yaitu nilai-nilai agama, keluarga, dan sekolah. Yang kedua adalah subsidiary institution, yaitu lembaga yang dianggap kurang penting, namun tetap dibutuhkan. Contohnya adalah kegiatan rekreasi. Dalam menentukan suatu lembaga masyarakat yang dianggap sebagai subsidiary institution, berbeda antara masing-masing masyarakat. Ukuran yang digunakan juga tergantung dari zaman dan perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Tipe lembaga sosial yang ketiga berdasarkan penerimaan masyarakat. Yang pertama, sanction institution, yaitu biasa disebut dengan approved institution, yang merupakan lembaga yang diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga sekolah, perusahaan, dan rumah sakit. Yang kedua, unsanctioned institution, yaitu lembaga yang ditolak oleh masyarakat. Contohnya, perampok, penjudi, perkumpulan geng remaja pelaku anarkis, dan sindikat narkoba. Tipe lembaga sosial yang keempat yaitu berdasarkan penyebarannya. Yang pertama, general institution, merupakan lembaga yang dikenal oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Contohnya adalah agama. Kedua, restricted institution, merupakan lembaga yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya adalah aliran kepercayaan atau sekte, tata cara perkawinan, dan adat istiadat. Adapun tipe lembaga sosial yang kelima yaitu berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada operative institution, yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan dalam mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Contohnya adalah lembaga industri. Kedua adalah regulative institution, yaitu lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya kejaksaan dan pengadilan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari adanya hubungan perkawinan yang secara agama, adat, dan pemerintah. Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam ALI mendefinisikan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Lembaga keluarga ini berbeda dengan pranata keluarga, namun tidak dapat dipisahkan. Sebagai lembaga, suatu keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Jadi, lembaga keluarga harus terdiri atas 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah perkawinan secara sah dan hidup bersama dalam satu tempat dengan atau tanpa memiliki anak. Bisa anak kandung ataupun anak adopsi.
Adapun peranata keluarga adalah sistem norma yang terdiri atas sekumpulan aturan atau norma sebagai pedoman tingkah laku anggota keluarga dan harus diikuti oleh anggota keluarga melalui kesadaran bersama. Lalu ada lembaga agama. Lembaga agama pada dasarnya mengatur hubungan secara vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, adapun hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia. Lembaga agama merupakan suatu bentuk sistem keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu kebutuhan fungsional manusia dan berisi kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, masing-masing agama memiliki lembaga agama yang berbeda-beda. Contohnya, dalam agama Islam dikenal adanya bangunan masjid, adanya ketentuan sholat, zakat, dan peraturan perkawinan. Dalam agama Kristen dikenal dengan adanya gereja, kegiatan kebaktian, dan pembaptisan. Kemudian, lembaga agama ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu kepercayaan. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia saat ini. Masing-masing agama tersebut memiliki kepercayaan kepada suatu kekuatan yang berada jauh dari jangkauan penginderaan tubuh manusia yang lebih tinggi dari apapun dan dapat mengatasi, mengawasi, serta melindungi manusia dalam hidupnya. 2. Simbol. Simbol lembaga agama dapat digunakan sebagai identitas terhadap masing-masing agama. Bentuk simbol ini dapat berupa pakaian, tempat peribadatan, benda-benda, dan hari keagamaan atau hari raya keagamaan. 3. Praktik agama. Praktik keagamaan dalam lembaga agama disebut dengan kegiatan peribadatan. Setiap lembaga agama memiliki kegiatan peribadatan yang berbeda-beda, dan kegiatan peribadatan ini diajarkan sebagai ritual keagamaan. 4. Umat atau pemeluk agama. Umat atau pemeluk agama merupakan aktor yang berperan menjaga sistem kelembagaan agama yang dianutnya. Setiap agama memiliki umatnya masing-masing. Umat atau pemeluk agama biasanya akan membentuk kelompok untuk melakukan kegiatan ritual keagamaan sebagai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah pengalaman agama. Pengalaman agama berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh masing-masing umat. Pengalaman agama setiap umat pasti berbeda-beda. Pengalaman agama merupakan bentuk hubungan khusus antara umat dengan Tuhan. Artinya, pengalaman keagamaan ini merupakan panggilan rohani bagi masing-masing umat yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Misalnya adalah panggilan untuk naik haji atau umroh bagi umat Islam. Lalu lembaga budaya. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan merupakan sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Secara umum, kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak. Lembaga kebudayaan adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan pada masyarakat. Salah satu fungsi lembaga kebudayaan yaitu untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, ada beberapa lembaga budaya yang ada di Indonesia, yaitu 1. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Merupakan sebuah organisasi yang didirikan secara individu maupun sekelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 2. Sanggar. Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Sanggar seni adalah suatu tempat atau sarana pembelajaran yang digunakan oleh suatu komunitas seni, seperti seni tari, lukis, kerajinan atau kriya, dan seni peran. 3. Ada paguyuban, yaitu kelompok sosial yang memiliki ikatan batin murni dari setiap anggota-anggotanya yang bersifat alamiah dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban yaitu hubungan antar anggota yang bersifat informal. Paguyuban biasanya anggotanya ini terdiri atas orang yang memiliki latar belakang sama. Contohnya, paguyuban Pasundan yang anggotanya berasal dari suku Sunda.
Keempat ada lembaga adat. Lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah. Berikut adalah tugas. 1. Jelaskanlah tipe-tipe lembaga sosial dengan bahasamu sendiri. 2. Carilah contoh lembaga sosial keluarga, agama, dan budaya. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah dapat memahami materi hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.